Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nusta Dewi dengan NPM 191705 akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi-materi sebelumnya. Pengantar teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada semua model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3. Pertama, teori otomata. Teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Kedua, ada teori komputabilitas. Untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. 3. Teori kompleksitas. Untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda. Mesin finite state. Finite state mesin dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state mesin yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata atau FSA. Mesin finite state atau FSM atau mesin keadaan terbatas atau FSA adalah model komputasi matematis. Ini adalah mesin abstrak yang dapat berada tepat di salah satu dari sejumlah keadaan terbatas pada waktu tertentu. FSM dapat berupa dari satu kondisi ke kondisi lain sebagai tanggapan atau beberapa masukan. Perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain disebut transisi. Mesin abstrak berupa sistem model matematika yang masuk dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Non-deterministic finite automata atau NFA adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata FSA. Pada non-deterministic finite automata atau NFA dimungkinkan pada simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu dimungkinkan juga terjadi transisi spontan atau transisi minus epsilon. Konversi NFA ke DFA. Dari suatu mesin NFA dapat dikonversikan menjadi DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekivalen. Seperti yang ada pada tabel dan gambar, suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju ke S0 dan S1. Lalu dikonversikan menjadi DFA yang cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state S0, S1 jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0, S1. Lalu untuk state S0, S1, jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari S0 dan S1 yang diberi inputan B, yaitu S0 dan S1. Minimisasi DFA adalah tugas untuk mengubah otomat terbatas deterministik tertentu atau DFA menjadi DFA setara yang memiliki jumlah status minimum. Di sini dua DFA disebut setara jika keduanya mengenali bahasa reguler yang sama. Ingat, yang bisa diminimalisasi hanya bentuk DFA. Jikalau masih dalam bentuk NFA, diubah dulu ke DFA. Contohnya diketahui DFA seperti yang digambar. Minimalisasi. Satu, pisahkan non-finite state dan final state. Kemudian, masukkan input ke setiap state seperti di bawah. Jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama jika diberi input sama, maka dikatakan indistinguishable. State 1 dan 3 dikatakan indistinguishable karena jika diberi input A dan B akan mengarah ke state yang sama. Final state-nya delta 2, A sama dengan 2, delta 2, B sama dengan 3. 3. Buat tabel minimalisasi. Caranya, buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state 1 dan baris sejumlah state 1. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama, distinguishable atau titik 0 pada pasangan state ekivalen atau indistinguishable. Seperti pada gambar. Keempat, buat transition diagram yang diminimalisasikan seperti pada gambar. Mealy mesin dan mesin Moore mesin. Mesin Mealy adalah finite state mesin yang nilai outputnya ditentukan oleh state dan inputnya.
Mesin Meili adalah deterministic finite state transducer untuk setiap keadaan dan masukkan paling banyak satu transisi dimungkinkan. Diagram mesin Meili menghubungkan nilai output dan masing-masing transisi. Contoh mesin Meili adalah seperti gambar di bawah ini. Kemudian, mesin Moore adalah finite state mesin yang nilai outputnya ditentukan berdasarkan state-nya. Mesin Moore dinamai Edward F. Moore, yang mempresentasikan konsep ini dalam sebuah makalah tahun 1956. Gantian eksperimen on sequential machine. Diagram mesin atom diagram Moore adalah diagram yang menghubungkan nilai output dengan masing-masing state. Contoh mesin Moore adalah seperti gambar di bawah ini. Kemudian ekspresi reguler. Bahasa disebut reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression atau RA. Contoh penerapannya, searching string pada file RA NFA dengan imove DFA. Ekspresi reguler adalah serangkaian karakter yang mendefinisikan pada sebuah pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada string atau memeriksa string masukan. Ekspresi reguler merupakan teknik yang dikembangkan dalam bidang ilmu komputer teori dan teori bahasa formal. Hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika diterima oleh finite state automata. Bahasa yang diterima oleh finite state automata dinyatakan atau didefinisikan dengan ekspresi reguler. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk string dari suatu bahasa. Contoh bahasanya adalah seperti di bawah ini. Hubungan IR dan FSA. Untuk setiap IR, ada satu NFA dengan transisi epsilon. NFA epsilon move yang ekivalen. Sementara untuk setiap DFA, ada satu IR dari bahasa yang diterima oleh DFA. Hubungan dapat digambarkan sebagai berikut. NFA ke DFA, DFA ke IR, IR kemudian ke NFA epsilon move. Kemudian lanjut lagi ke NFA dan begitu terus selanjutnya. Equivalent NFA, DFA, dan RG. DFA bisa dibentuk dari NFA, RG bisa dibentuk dari DFA, DFA bisa dibentuk dari RG, dan begitu seterusnya. Notasi IR berarti tidak bisa muncul bila bisa juga muncul berhingga kali 0 hingga N. Plus berarti minimal muncul satu kali atau sampai dengan N. Plus atau union bisa diganti dengan notasi union. Titik berarti berkonsentrasi biasanya tanpa ditulis titiknya minimal A, B sampai dengan A titik B. Sama dengan contohnya itu seperti yang ini. Terus kemudian ada tabelnya dan kemudian ada gambar lagi. Context Free Language. Bahasa bebas konteks atau CRF adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada produksi A menjadi B, batasan hanyalah ruas kiri atau A adalah sebuah simbol variabel, sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah sebagai berikut. B menjadi CDEFG, D menjadi BCDE. Tata bahasa bebas konteks atau CFG, tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam suatu bahasa. Pohon turunan. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan dan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau context free grammar selanjutnya kita sebut CFG. Tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Pada aturan A menjadi B, batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG. B menjadi CDEFG, D menjadi BCDE. Parsing untuk mengimplementasikan parser diperlukan TBBK atau Context Free Grammar.
TBBK adalah sekumpulan simbol-simbol variabel yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai yang masing-masing mempresentasikan bahasa atau dipresentasikan dengan simbol non-terminal tersebut diproses secara rekursif dengan suatu aturan disebut aturan produksi. Tata bahasa bebas konteks ada dua tipe, yaitu terminal dan non-terminal. Pohon atau tree adalah suatu graf yang terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simbol atau node yang di setiap akar dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Tata bahasa ambigu atau ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks S menjadi A sedemikian hingga B, A menjadi A, B menjadi A. Untuk memperoleh untai A, bisa terdapat dua cara penurunan. S menjadi A menjadi A. S menjadi B menjadi A. Contoh lainnya terdapat tata bahasa bebas konteks seperti di bawah ini. Penyederhanaan CFG tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan penurunan yang memiliki kerumitan tidak perlu, atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya S menjadi A, B menjadi sedemikian hingga menjadi A menjadi A. Aturan S menjadi A, B tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG dapat disederhanakan dengan melakukan A. Penghilangan produksi useless, 2. Penghilangan produksi unit, 3. Penghilangan produksi epsilon. Chomsky formulir norma dan konversi CFG ke CNF. Pengertian bentuk normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk bahasa bebas konteks. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless unit dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, tidak memiliki produksi epsilon. CFG menjadi CNF. Bentuk normal Chomsky adalah grammar bebas konteks CFG dengan setiap produksinya terbentuk A menjadi BC atau A menjadi A. Transformasi ke CNF adalah transformasi sebagai berikutnya seperti yang ada pada gambar. Aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky ruas kanan tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Pushdown automata. PDA merupakan mesin automata dari bebas konteks, mempunyai memori penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack tumpukan memiliki ciri-ciri memiliki top, abstrak atau puncak, aturan pengisian atau LIFO, pop, pengambilan elemen dari stack, push, memasukkan elemen ke dalam stack. Kesetaraan CFG dan DFA. Tata bahasa linear kiri dan tata bahasa linear kanan. Suatu tata bahasa G, TNSP disebut linear kiri jika seluruh aturan produksi terbentuk A menjadi X, B. A menjadi X dengan A, B elemen N, dengan X elemen T bintang. Suatu tata bahasa G, TNSF disebut linear kiri jika seluruh aturan produksi terbentuk A menjadi BX dengan A menjadi X, dengan A, B elemen N, dengan X elemen T bintang. Tata bahasa reguler bila bersifat linear kiri atau linear kanan. Contohnya, tata bahasa G, S, AB, SP dengan aturan produksi P adalah S, ABS, demikian hingga menjadi A adalah tata bahasa linear kanan atau reguler. Tata bahasa G, S1, S2, AB, SP dengan aturan P adalah S, S1AB, S1AB, demikian hingga S2, S2 menjadi A, tata bahasa linear kiri atau reguler. Tata bahasa G, SAB, AB, SP dengan aturan produksi P adalah S menjadi A menjadi AB, sedemikian hingga menjadi lambda. B menjadi AB adalah bukan tata bahasa reguler. Mesin Turing. Mesin Turing dirancang mengatasi kelemahan FSA dan PDA. Caranya dengan mempresentasikan logika kerja
mesin tidak menggunakan stek sebagaimana representasi pada peda, tetapi menggunakan representasi pita yang dapat dibaca dengan ditulisi. Mesin Turing diwakili oleh sebuah pita panjang tak terhingga. Pada pita dapat ditulis atau dibaca sebuah simbol. Setelah pita ditulisi, maka simbol pada pita kemudian akan berubah menjadi simbol yang baru saja dituliskan. Gerakan mesin Turing diwakilkan oleh fungsi transisi delta Q1 Q I sama dengan QJ BX. Mesin kedudukan QI membaca simbol masukan A. Gerakan mesin berubah ke satu QJ menulis B pada posisi baca atau tulis bergerak S berupa R gerakan ke kanan, L gerakan ke kiri seperti yang pada digambar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.